Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan sekalian, di kesempatan yang cerah hari ini, ya, mata kuliah manajemen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, ya, merupakan pertemuan kita yang perdana. Nah, maka saya akan memberikan atau memberi penjelasan pengenalan terkait dengan apa itu UMKM. UMKM, ya, adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Ya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ya. Sesuai pengertian UMKM, maka UMKM dibedakan masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, ya, yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Nah, usaha mikro ini, ya, kriterianya adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Ya, namanya juga mikro, jadi paling eh, lebih kecil dari usaha kecil. Ya, nah kategorinya apa? Eh, Kategorinya tadi kekayaan bersihnya 50 juta, tidak termasuk bangunan. Kemudian penjualannya atau omsetnya paling banyak 300 juta. Nah, usaha dengan kriteria semacam ini dinamakan usaha mikro. Nah, berbeda lagi dengan yang usaha kecil. Ya, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri. Ya, baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok. Dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Jadi cabang dari perusahaan apa, cabang itu tidak termasuk usaha kecil, ya. Usaha kecil ini adalah usaha yang berdiri sendiri, baik itu yang dikelola oleh individu perorangan maupun kelompok. Yang penting berdiri sendiri, bukan merupakan anak cabang. Nah, ini yang dikatakan usaha kecil. Nah, kriterianya apa? Kriterianya, ya, memiliki kekayaan bersih, ya, 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai jadi antara 50 juta sampai 500 juta. Kalau yang mikro 50 juta, ya. Kalau yang kecil lebih bisa sampai 500 juta. Kemudian hasil penjualannya, ya, setiap tahun atau omsetnya antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Ya, ini yang membedakan usaha kecil dan mikro. Ya, mikro lebih kecil tadi, ya. Kemudian usaha kecil ini nominal omsetnya lebih besar, antara 300 sampai 2,5 M. Kalau tadi yang mikro maksimal sampai 300 juta. Kemudian yang menengah. Usaha menengah, ya, adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan. Ya. Jadi usaha dalam ekonomi produktif bukan cabang, ya, atau anak usaha dari perusahaan. Ya, bukan itu, ya. Kalau yang usahanya cabang anak perusahaan, ya, itu bukan dikatakan usaha menengah. Ya. Nah, kriterianya apa untuk yang usaha menengah? Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki mencapai dari 500 juta sampai dengan 10 M.
dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai dari 2,5 M sampai 50 M. Ya, ini kategori menengah. Nah, ciri-ciri UMKM itu biasanya jenis barang ya komoditi yang pada usahanya itu tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu ya karena biasanya usahanya karena ini kok sedang lesu nanti ganti dengan produk lain atau ya ada memang beberapa yang konsisten ya memproduksi barang yang sama terus tapi ada pula yang atau kebanyakan tidak tetap berganti-ganti apalagi yang mikro ya. Kemudian tempat menjalankan usahanya biasanya berpindah sewaktu-waktu karena biasanya masih ngontrak ya, mengontrak di ruko, mengontrak rumah ya kalau yang mikro kecil ya. Maka kadang apa berpindah-pindah. Tapi kalau yang menengah eh, apa memang masih ada yang berpindah tapi kadang sudah tetap ya hak milik pengusaha. Kemudian usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih campur. Ini cenderungnya yang mikro ya. Jadi fokusnya masih kepada mencari keuntungan saja. Ya, belum memikirkan sampai manajemennya seperti apa, mengelola karyawan, kemudian menyusun laporan keuangan, ada tim khusus bagian keuangan itu belum sampai ke arah situ. Ya, apalagi secara keuangannya pun juga masih terbatas. Jadi terkadang memang manajemennya masih sederhana, sangat sederhana. Ya, keuangannya pun kadang masih campur-campur. Ya, ada masukan dari hasil penjualan, nah, biasanya juga tidak dipisahkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan perusahaan itu kadang masih campur. Berbeda dengan kalau yang menengah mungkin sudah mulai menata ya, karena secara omset pun sudah cukup ya untuk merekrut karyawan untuk menangani bagian tertentu gitu masih secara keuangan sudah cukup kalau yang menengah karena sudah sampai omsetnya miliaran. Kemudian ciri-ciri UMKM berikutnya sumber dan daya manusia atau SDM-nya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni karena ya namanya juga paling usahanya ya masih apa sih untuk atau bahkan karyawan itu masih belum sesuai dengan kriterianya bisa jadi seperti itu ya yang misalkan hanya lulusan SMP atau SMA yang penting mau kerja ya kamu saya gaji sebulan sekian ya yang penting mau kerja kamu mengerjakannya ini mungkin belum sesuai dengan kompetensinya ya nah ini biasanya eh, mikro ya kalau menengah sudah mulai tertata rapi terkait dengan SDM. Nah, kemudian ciri berikutnya biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Ya, yang saya katakan tadi, mungkin bisa di SMP, SMA, yang penting mau kerja. Ya, silakan kerja di tempat saya. Itu ya, tidak melalui seleksi yang administrasi, seleksi tertulis, seleksi ya, paling biasanya wawancara kamu mau kerja, kamu harus jujur dan seperti itu. Kemudian biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, ya. Namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank, ya. Yang dimaksudkan lembaga keuangan non-bank itu bisa jadi koperasi, ya. Koperasi yang memang skalanya masih kecil regional, tidak bank kan sudah nasional ya. Nah, biasanya akses untuk apa menyimpan dana, kemudian pengajuan untuk pembiayaan itu biasanya lembaga keuangan, misalkan BMT atau BTM atau koperasi-koperasi yang skalanya masih ruang lingkupnya masih kecil, ya karena apa biasanya eh, jemput bola ya, jadi ada penawaran. Kalau bank kan kita yang aktif ke sana ke bank. Nah, ini kalau yang UMKM ya biasanya belum eh, apa memiliki akses ke sana. Kemudian pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Ini karena memang belum dibutuhkan ya.
Baru ketika membutuhkan dana besar untuk pengajuan kredit ke bank, ini biasanya memang harus memiliki NPWP. Nah, baru kalau omsetnya sudah mulai naik dari mikro, kecil, sampai menengah, nah ini baru nanti biasanya sudah memiliki izin usaha NPWP karena ini nanti biasanya wajib ya. Nah, tiga jenis usaha yang termasuk UMKM. Sebenarnya banyak UMKM yang bergerak di bidang selain usaha ini, tapi kebanyakan UMKM ya itu salah satu bisnis yang dijadikan apa ya usaha yang paling banyak diminati itu usaha kuliner. Karena memang kuliner ini eh, apa ya usaha yang apa sih menjanjikan ya. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun ya berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan ya. Ya, makanya usaha kuliner ini usaha yang banyak diminati oleh pelaku UMKM karena tadi hampir semua orang butuh yang namanya makanan ya. Berbekal inovasi makanan ya, mempunyai keterampilan bisa memasak, kemudian apa diinovasi sedikit-sedikit, nanti ini akan atau dijadikan keunggulan ya supaya apa dagangannya atau usahanya ini diminati oleh konsumen. Ini usaha kuliner ya yang paling banyak dilakukan oleh bisnis UMKM. Selain kuliner ada fashion ya. Selain makanan UMKM di bidang fashion juga sedang diminati. Setiap tahun mode trend fashion selalu hadir ya. Tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Apalagi fashion itu kan cepat ya. Hari ini trennya seperti ini, mungkin bulan depan sudah ganti lagi, bulan depan sudah ganti lagi, terus berganti ya. Nah, ini yang menyebabkan apa bisnis fashion itu bisnis yang subur ya, menjanjikan karena itu tadi. Kemudian juga apa banyak orang yang eh, membutuhkan fashion, ya. Entah itu baju, celana, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian usaha bisnis UMKM yang juga diminati adalah agribisnis, usaha di bidang agribisnis ya. Atau apa sih pertanian ya. Modal tanah, kemudian pekarangan itu bisa dijadikan lahan agribisnis. Apalagi sekarang dengan adanya apa kecanggihan teknologi atau inovasi-inovasi yang menanam sayuran ya tanpa memerlukan lahan yang luas ya menggunakan hidroponik misalkan. Nah, ini kan salah satu terobosan ya makanya usaha agribisnis ini menjadi salah satu usaha yang favorit dalam bisnis eh, UMKM, usaha UMKM. Nah, ciri-ciri UMKM itu jenis barangnya tidak tetap. Ya, ini tadi sudah ya saya lewati. Sudah kamu ya. Peran penting ya, peran penting UMKM. Peran pentingnya adalah menyerap tenaga kerja. Ya, pasti sebuah usaha itu biasanya membutuhkan tenaga kerja, apalagi yang skalanya sudah mungkin kalau mikro kadang paling satu, dua atau belum ya. Kalau yang kecil sudah mulai, apalagi yang menengah ini biar juga sudah membutuhkan tenaga kerja. Ini perannya adalah menyerap tenaga kerja, membantu program pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian mendorong ekonomi lokal. Ekonomi lokal itu maksudnya ya wilayah ya, kota atau desa, mendorong perekonomian karena tadi sebuah usaha itu pasti akan berkontribusi terhadap perekonomian. Kalau yang mikro, kecil, menengah, ini paling ekonomi lokal dengan adanya usaha ini membantu ya menumbuhkan ekonomi tingkat lokal. Kemudian menggerak inovasi dan kreativitas ya. Karena saking banyaknya biasanya orang itu butuh yang namanya inovasi untuk apa? Untuk
ya setidaknya supaya konsumen itu tertarik ya. Kalau eh, produknya yang dijual itu sama dengan yang lain, kemungkinan tingkat keberhasilan eh, lakunya itu mungkin kecil. Nah, sehingga perlu adanya inovasi dan kreatif, dibuat sekreatif mungkin. Misalkan makanan ya, makanan menjual beberapa di apa di sepanjang jalan itu banyak yang jualan misalkan cilok ya, penjual cilok. Nah, ini supaya saya tetap mau jualan cilok tapi supaya laku ya kan biasanya orang berinovasi ya. Inovasinya dari bisa jadi dari produknya itu ciloknya diinovasi menjadi apa, ditambahi apa atau dari eh, apa lapaknya ya tempatnya diberi lampu yang warna-warni untuk menarik perhatian konsumen ya atau mejanya yang unik. Nah, ini salah satu bagian kreatif ya, penggerak inovasi dan kreatif. Ya, kalau selain menginovasi produk makanannya juga tempatnya ya. Atau apa yang lebih kreatif lagi ada penjual atau ownernya sekaligus itu menggunakan pakaian mirip tokoh kartun misalkan ya Naruto. Nah ini ada ya berjualannya eh, sepele jualan cilok atau jasuke karena di situ banyak banyak pedagang yang sama ya untuk menarik perhatian konsumen dia stylenya menggunakan karakter kartun ya contohnya Naruto rambutnya kuning kemudian pakai ikat kepala. Nah, ini salah satu bentuk pemasaran dan kreativitas. Kemudian peran UMKM berikutnya penyedia produk dan jasa di pasar domestik. Pasar domestik itu pasar dalam ya di dalam negeri ya, ya penyedia produk dan jasa di pasar domestik. Ya, jadi misalkan usaha apa ya jualannya kan pasti untuk atau konsumennya kan konsumen yang ada di sekitar situ ya tidak sampai ekspor gitu enggak karena memang skalanya masih kecil. Kemudian peningkatan daya saing nasional. Kalau terkait dengan daya saing nasional ini memang UMKM ini bagian dari tulang punggung perekonomian negara ya. Karena apa? Karena meskipun skalanya kecil tapi jumlahnya itu banyak ya. Jadi eh, apa membantu perekonomian daerah. Nah, semakin baik perekonomian daerah akan berkontribusi kepada perekonomian negara, tingkat nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dapat terbantu dengan adanya UMKM ini ya, karena UMKM mendorong pergerakan ekonomi di tingkat lokal. Itu ya. Jadi nasional daya saingnya akan akan meningkat dengan adanya pelaku-pelaku UMKM. Ya, demikian sedikit sekilas tentang UMKM ya sebelum ini eh, pengenalan dulu tentang UMKM karena ini pertemuan kita yang pertama. Semoga dapat dipahami dan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan mempelajari atau topik-topik atau materi-materi yang lebih mendalam terkait dengan UMKM. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.